Rahasia sang menantu miskin. 08-01. Setelah menunggu beberapa saat, Valen pun melenggang dengan santai ke lift yang akan membawanya ke lantai 15. Setelah pintu lift terbuka, ia melihat Revan sudah berjaga di depan pintu keluar menyambutnya untuk segera membawanya ke ruangan meeting, agar ia bisa memperkenalkan Valen dengan wakil CEO, orang lama yang masih dipercaya untuk mengoperasikan seluruh perusahaan mahkota Horeca sebelum jabatannya berpindah kepada Valen sebagai CEO sekaligus pemilik saham terbesar di mahkota Horeca. Tuan muda, sapa Revan dengan hormat sebelum ia memimpin langkah Valen menuju ruang meeting yang dimaksud. Valen mengikuti langkah Revan kemana Revan membawanya pergi. Tapi langkahnya sedikit terhenti saat ia melewati sebuah ruangan. Revan sadar kalau tuan mudanya berhenti secara mendadak saat melewati ruang tunggu tamu. Revan turut melihat apa yang sedang dilihat oleh tuan mudanya. "Apakah kamu belum melaksanakan perintahku?" tanya Valen dengan nada datar, merujuk kepada Tere yang belum diusir oleh Revan ataupun Bu Susan. "Sudah. Saya sudah menginfokan hal yang sama dengan Ibu Susan selaku wakil CEO dan pelaksana tugas harian sebelum Tuan Muda dilantik," katanya dengan penuh hormat. Lalu kenapa wanita sampah itu masih menunggu di sana?" tanya Valen dengan nada ketus. "Mungkin Ibu Susan belum menginfokan kepada sekretarisnya untuk menolak wanita itu, karena Ibu Susan masih berkonsentrasi untuk meeting kita tuan muda." Saat Valen masuk diikuti dengan Revan ke dalam ruangan meeting, sang wakil CEO dan sekretaris direksi hanya bisa melongo, karena CEO pengganti ini masih muda dan juga tampan. Mereka belum pernah melihat orang yang seperti Valen ini. "Perkenalkan, ini adalah Tuan Muda Valendra Weston yang akan menjabat sebagai CEO di mahkota Horeca," kata Revan dengan suara tegas, membuyarkan suasana yang tadinya awkward. "Oh ya, Pak Valendra. Saya Susan, wakil CEO yang saat ini bertanggung jawab sebagai pelaksana tugas harian. Dan ini Vanya, sekretaris direksi yang memang mengepalai seluruh sekretaris yang bertugas untuk membantu kelancaran tugas saya dan juga tugas Bapak CEO kemudian," sahutnya menyingkirkan rasa kagum berlebihan melihat CEO yang baru, sedangkan Valen hanya mengulurkan tangannya untuk menjabat wakil CEO yang sedang memperkenalkan diri itu. "Saya tadi sebelum kemari sudah memberikan tugas kepada kalian menyangkut keluarga Kusuma. Apakah kalian sudah lama menjalin hubungan kerjasama dengan keluarga Kusuma?" tanya Valen dengan nada dingin. Sebenarnya keluarga Kusuma itu baru saja menjalin hubungan kerjasama dengan mahkota Horeca berkaitan dengan pembangunan perluasan kantor mahkota Horeca. Dan ini juga karena diakomodasi oleh pihak Weston Group. Sepertinya Weston Group juga memiliki hubungan kerjasama dengan Kusuma Group. Benar begitu kan Pak Revan? Tanya ibu. Rahasia menantu miskin. Episode 08-02. Ibu Susan kepada Pak Revan selaku perwakilan langsung dari Weston Group. "Iya, benar Tuan Muda. Mereka bekerja sama di penyediaan alat berat. Kita kan juga bergerak di bidang konstruksi juga kan Tuan," kata Revan dengan nada datar. "Apa tidak ada grup lain yang bisa bekerja sama dengan kita?" tanya Valen dengan nada malas. "APG dan Wijaya Group. Bisa juga sih Tuan. Cuman pemenang tender yang lalu memang Kusuma Group," kata
Revan lagi. Baik putuskan kerjasama dengan keluarga Kusuma dan jangan lagi membuat kerjasama dengan mereka. Bayar denda pembatalan kontrak dengan mereka. Saya tidak mau berhubungan dengan keluarga itu di kemudian hari. Oh ya, jangan lupa untuk mengusir wanita sampah yang mau minta bertemu dengan Ibu Susan. Dan kalau mereka dari keluarga Kusuma bertanya kenapa kita memutuskan kontrak. Bilang saja kita gak sudi memiliki hubungan kerjasama dengan wanita sampah yang mata duitan dan berkelakukan seperti ja**** penggoda. Kata Valen dengan nada tegas. Ibu Susan mengangguk dengan penuh hormat dan menitahkan sekretaris direksi untuk menelepon pihak Kusuma Group dan menyuruh Satpam mengusir Tere, istri Alan Kusuma dengan tidak hormat dari kantor Mutiara Horeca. Ibu Susan, agenda yang harus dilakukan Ibu lakukan ke depannya adalah mengumumkan pemindah kuasaan antara CEO lama ke CEO baru dan dilakukan dengan segera. Tapi ingat jangan pernah ada yang boleh menyebutkan identitas pribadi saya. Selaku CEO baru saya juga tetap menugaskan Ibu Susan sebagai pelaksana harian dan tentu saja menaikkan bonus Ibu untuk kerja tambahan ini. Perintah Valen dengan segera. Yang kedua, buka kerjasama baru untuk mengisi kekosongan yang ada akibat kita membatalkan kontrak kerjasama dengan Kusuma Group. Beri APG dan Wijaya undangan untuk melakukan tender baru. Jangan lupa untuk menyebarkan pembatalan kontrak kita dengan Kusuma melalui semua media, sehingga akan banyak yang akan mau mengikuti tender ini. Untuk Mahkota Horeca, kita juga membuat gebrakan dengan mencari partner baru yang bisa bekerja sama dengan Mahkota Horeca. Tentunya dengan memakai sistem tender, sehingga kita bisa mengantisipasi kualitas dan mutu setiap hotel yang ingin bekerja sama dengan Mahkota Horeca. Tetapkan nilai investasi sebesar 1 miliar rupiah untuk Hotel 1 yang memenangkan tender untuk bekerja sama dengan Mahkota Horeca. Lanjut. Valen kepada Ibu Susan. Sedang sekretaris direksi mencatat poin meeting hari ini. Sementara di tempat lain, Tere yang tidak terima dimaki dan diperlakukan tidak adil oleh Mahkota Horeca, langsung memasuki mobilnya dan melajukan mobilnya ke kantor suaminya di Kusuma Group. Ia ingin kejelasan tentang permasalahan yang dihadapi karena sepertinya ia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kok bisa diperlakukan seperti ini baik oleh Mahkota Horeca maupun Kusuma Group. Sesampainya di kantor Mahkota Group, Tere langsung naik ke ruangan suaminya di lantai 10 dan berusaha menemuinya. Tapi sekretaris Alan mencegahnya sehingga terjadi keributan. Ada apa ini ribut? Ribut. Pintu ruangan CEO Kusuma terbuka. Ada Alan dan juga Aldi papa mertua. Tere yang memandang menantunya dengan tatapan sinis. Rahasia menantu miskin. Episode 08-03. Ini Pak. Tadi Bapak kan menginstruksikan saya untuk tidak menerima siapapun masuk ke dalam ruangan CEO selagi Tuan Besar di dalam. Kata N menjelaskan. Sudahlah. Kamu Tere. Masuk ke dalam Papa mau bicara. Perintah mertuanya dengan nada dingin. Ada apa, Pa? Tanya Tere dengan takut-takut. Apa yang kamu lakukan tadi Mahkota Horeca? Tanya Papa. Mertuanya dengan nada dingin. Tere tidak melakukan apa-apa, Pa. Tere tadi datang ke sana. Terus menunggu di sana dan tidak melakukan apa-apa loh, Pa. Sunauhan. Bahkan,
Tere saja belum ketemu dengan CEO dan wakil CEO-nya. Begitu tadi Tere masuk. Ketemu sekretaris wakil CEO. Disuruh nunggu. Terus setengah jam Tere nunggu. Tere diusir oleh Satpam Mahkota Horeca sampai ke lobi bawah. Abis itu, Alan telepon Tere dan maki-maki Tere. Padahal Tere benar-benar gak tahu apa. Cicit Tere sambil nangis-nangis. Oh, Tere ingat. Tere cuman ketemu sama suaminya Anin. Katanya ia mau melamar pekerjaan di sana. Ya kalau sama si Valen itu, tentu aku berlaku kayak biasa. Soalnya aku sebel masa dia mau melamar jadi OB di sana. Kan, malu-maluin keluarga Bagaskara. Mana mungkin dia adalah orang berpengaruh di Mahkota Horeca kan, Kak. Lanjut Tere kepada Alan yang dengan nada ragu. Tapi dia benar-benar hanya bertemu dengan Valen saja. Dan tidak ada orang lain yang ia temui. Gak mungkinlah kalau cowok miskin itu. Dia kan bukan siapa-siapa. Bahkan aku yakin dia juga gak akan mungkin diterima menjadi OB di Mahkota Horeca. Kata Alan mencemooh. Emang tadi papa dibilang gimana sama sekretaris Mahkota Horeca? Tanya Alan kini kepada papanya. Dia juga kesel karena papanya langsung marah-marah kepadanya dan memaki-maki dirinya. Dia bilang kalau Mahkota Horeca dan Weston Group menutup semua jalur kerjasama dengan keluarga Kusuma, baik yang sudah ada dan yang akan datang. Termasuk kerjasama yang akan ditandatangani oleh Mutiara Horeca dan Kusuma Group minggu depan. Bukan itu saja kerjasama papa dengan Weston juga diputuskan sepihak. Mereka bahkan bersedia bayar denda penghentian kontrak. Kita bisa rugi besar ini nak. Apalagi kalau orang tahu bahwa Weston memutuskan kontrak dengan Kusuma Group. Bisa-bisa top 10 perusahaan di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Kusuma Group juga menarik semua investasinya. Pusing. Papa ini. Lan. Curhat Papa Aldi sambil menekan-nekan kepalanya yang pening karena masalah ini. Sedangkan Tere dan Alan juga ikutan pusing kepala karena masalah ini. Bisa-bisa Alan dan keluarganya terancam bangkrut kalau masalah ini tidak segera diselesaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Bersambung episode 09-01.